Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, sebelum memasuki acara sholat tarawih berjamaah kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, uang tarawih pada malam ke-8 sebesar 3.230.000. Jadi total keseluruhan uang tarawih pada saat malam ini sebesar 2.330.000. Adapun infak kegiatan Ramadan dari jamaah hingga saat ini sebesar 3.100.000. Ceramah pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Adam. Beliau utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Bontang. Imam oleh Saudara Erni Ahmad, Bilal oleh Saudara Reza dan Vino. Jadwal imsak besok akan jatuh pada jam 4:43 dan maghrib jatuh pada jam 6:18. Demikian beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Pergi ke pasar beli ketupat. Jangan lupa titipan si Mamat. Sambut salam saya dengan semangat kala mengaku cinta Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana wasilatan littaqwa. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa, thumma amma ba'du. Al-qail fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba wa tuba wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Kata Nabi, berbahagialah orang yang berjumpa denganku kemudian mereka beriman kepadaku, tetapi ketahuilah lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi. Thalatha marrat. 3 kali diulangi oleh baginda Rasulullah. Lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi. Mereka tidak pernah jumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapakah kata mereka di situ? Kata mereka di situ adalah kita umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman. Kalau para sahabat hadirin beriman kepada baginda Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena mereka bisa melihat langsung baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyebarkan dakwah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana fisik baginda Rasulullah disakiti, bagaimana baginda Rasulullah dilempari, sahabat langsung bisa menyaksikan. Wajar kalau para sahabat beriman kepada baginda Rasulullah. Tapi kita ini enggak pernah lihat baginda Rasulullah. Kita hanya kenal baginda Rasulullah dari guru agama kita. Kita kenal baginda Rasulullah dari orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Kita mengenal baginda Rasulullah dari penceramah, ustadz, kiai, guru-guru. Tapi kita hakul yakin beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita inilah yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Wajar kalau jelang ajal beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Bukan Siti Fatimah yang disebut-sebutkan, bukan istri beliau yang tercinta Siti Khadijah yang disebutkan, tidak. Tapi
Tapi justru yang beliau sebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Hadirin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga besar kita dan jamaah Masjid Al-Ikhlas ini kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumman salakha qabla ayyughfar." Celaka, celaka, celaka umatku. Jarang loh baginda Rasulullah mengatakan celaka. Baginda Rasulullah ketika berdakwah ke negeri Taif, punggung beliau dilempari berdarah-darah, tumit beliau berdarah-darah, sampai malaikat Jibril pun emosi turun ke bumi menawarkan bantuan kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat gunung Uhud itu, akan saya tumpahkan ke negeri Taif ini. Kata baginda Nabi, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga Allah berikan hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka belum tahu siapa saya. Orang yang menyakiti beliau tidak didoakan supaya musnah hancur, tidak, justru didoakan. Tapi kenapa umat beliau yang masuk pada bulan suci Ramadan justru beliau mengatakan celaka, celaka, celaka? Ada apa gerangan? Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar. Celaka umatku ketika diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan mereka lewati begitu saja. Hari-hari Ramadan lewat begitu saja. Jam-jam Ramadan lewat begitu saja. Malam-malam Ramadan lewat begitu saja. Menit-menit Ramadan lewat begitu saja. Tanpa terasa Ramadan meninggalkan kita, ternyata dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka, kata Nabi. Subhanallah. Tidak semua orang punya kesempatan bertemu dengan Ramadan, hadirin. Berapa banyak saudara kita tahun yang lalu masih Ramadan bersama? Berapa banyak keluarga kita Ramadan yang lalu masih takjil bersama, tarawih bersama? Mungkin diantara mereka ada saudara kandung kita, mungkin diantara mereka ayah kandung kita, mungkin diantara mereka adalah jamaah kita. Tahun yang lalu masih sholat tarawih, hari ini detik ini mereka sudah tidur di kuburan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa Ramadan lagi yang harus kita tunggu agar kita kembali kepada Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amal ibadah nanti di yaumil qiyamah, suami tidak bisa nolong istri, istri tidak bisa nolong suami, ayah dan ibu tidak bisa menolong anak-anaknya, anak-anaknya tidak bisa menolong ibunya, imam kita Ananda Henry tidak bisa menolong jamaahnya, penceramah tidak bisa menolong jamaahnya. Pada saat itu kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri, kita mengandalkan amal ibadah kita sendiri. Apa gerangan amal ibadah itu? Itu adalah Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Teman kita nanti di alam kubur, Bapak Ibu, bukan anak yang kita cintai sekarang, bukan suami yang kita cintai sekarang. Kalau kita sudah meninggal dunia, mungkin suami bisa nikah lagi. 1 bulan sabar, 2 bulan sabar, 3 bulan sabar, 4 bulan nikah. Kalau sudah bapak nikah lagi dengan istri yang baru, istri yang lama sudah terlupakan. Sebaliknya, suami yang duluan meninggal dunia, hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, katakan setahun, istri akan nikah lagi. Suami yang kemarin katanya dicintai, sudah selamat tinggal, sekarang sudah bergabung dengan suami yang baru. Maka hadirin, jangan terlalu banyak mengharap dengan suami. Ibu, jangan terlalu banyak mengharap dengan suami. Suami jangan terlalu banyak mengharap dengan istri. Istri jangan terlalu banyak mengharap dengan anak. Anak kita sekarang lucu-lucu, nanti kalau mereka udah nikah, dapat istri, mereka pun lupa dengan kita.
Maka perbekalilah diri kita masing-masing agar kita nanti tidak kecewa. Tahukah kita siapa teman kita nanti di alam kubur? Teman kita nanti di alam kubur, hadirin, bukan orang yang sering muncul di sosial media, sering muncul di Facebook tapi nggak pernah muncul di masjid, sering komen di Twitter tapi nggak pernah komen di masjid, senior nongol di WhatsApp tapi nggak pernah nongol di masjid, tiap hari nongol di sosial media, pasang status tapi nggak pernah pasang status di masjid. Teman yang macam begini yang kita dambakan. Kita punya 1000 subscriber, belum tentu mereka ingat dengan kita kalau kita udah berada di bibir makam. Catat, ada 5 teman kita nanti di alam kubur yang setia menemani kita. 1, sholat. Sholatlah nanti yang menemani kita sampai hari kiamat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, amal ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh. Dan teman kita yang terakhir adalah Al-Quran. Saat kita berada di kuburan, Allah mengirim malaikat akan mengazab kita. Datang malaikat akan mengazab di bagian kepala kita. Salat muncul. Wahai malaikat, stop. Tidak ada ruang untukmu untuk menyiksa dia. Saya adalah saksi bahwa dia ini sujud di dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan siksa dia. Itulah kata salat. Malaikat pindah ke sebelah kanan kita akan menyiksa kita. Datang zakat kita. Wahai malaikat, stop. Jangan siksa dia. Saya adalah saksi bahwa dia selama hidup di dunia rajin membayar zakat. Subhanallah. Nanti kalau kita di alam kubur baru berperan amal ibadah kita. Malaikat pindah ke sebelah kiri akan mengazab kita, hadirin. Apa kata puasa kita? Wahai malaikat, stop. Jangan siksa dia. Tidak ada ruang untuk menyiksa dia. Saya adalah saksi bahwa dia selama hidup di dunia rajin berpuasa, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Tidak jadi disiksa. Malaikat pindah ke sebelah 2 kaki kita, akan menyiksa sekujur tubuh kita. Kata amal ibadah kita yang lain, malaikat, stop. Jangan siksa dia. Saya adalah saksinya. Orang ini rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berbuat kebaikan di dunia. Saya saksi. Tidak ada ruang untukmu baginya. Jangan siksa dia. Tidak jadi disiksa. Tubuh kita akan disiksa oleh malaikat. Datang Al-Quran. Al-Quran langsung memeluk kita, menjaga kita. Wahai malaikat, stop. Jangan siksa dia. Saya adalah Al-Quran di dunia yang sering dia baca. Tidak ada ruang untukmu untuk menyiksa dia. Kata Allah, nam naumatal arush. Wahai hamba Allah, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Malaikat tidak jadi menyiksa kita gara-gara amal ibadah kita di dunia. Seperti Ananda Henry. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ananda Henry ini adalah hafiz Al-Quran, umurnya kurang lebih masih 16 tahun. Saya ketemu barusan, mungkin 4 bulan yang lalu pernah ketemu, sekarang ketemu lagi. Pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran, ayat yang keberapa, baris keberapa, menerjemahkan bisa, pintar bahasa Arab. Pengen tahu? Saya tes. Pengen tahu Bapak Ibu? Kita tes imam kita? Oke, baik. Ananda Henry pakai mic-nya. Kita tes. Saya akan tes pakai bahasa Arab. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Jepang? Pilih mana? Bahasa Arab. Oke, siap. Ibu-ibu, ini inspirasi untuk anak ibu ya. Anaknya masih berumur 16 tahun. 14. Hafal Al-Quran, tahu baris keberapa, bisa menerjemahkan. Nanti kita tes semua. Oke? Assalamualaikum Ananda Henry. Kaifa haluk?
بخير الحمد لله. تعلمت باللغة العربية؟ خلاص أيوة. تعلمت. الآن استمر الآية. نعم إن شاء الله. استعد. أيوة. استعدت إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. استمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. خلاص شكرا. في أي سورة تلك الآية؟ أيوة صحيح، سورة الأنفال. وفي الآية 2 حتى الآية 4. Ayo. Ayat kedua sampai ayat keempat. Subhanallah. Al-an sekarang terjem ila lugatil Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Ayo stop. Cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Kita coba tes lagi. Tidak disetting. Saya baru ketemu. Cuma pernah ketemu 4 bulan yang lalu. Sekarang ketemu lagi. Kita tes lagi ya. Ayo. Ananda Henry, istamir al-adil ayat 6. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hasis yasafa. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. شكرا. في أي سورة؟ في سورة الكهف. أيوة. Subhanallah. Kita takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.